Jakarta dijadwalkan menjadi tuan rumah Formula E pada 4 Juni 2022. Jakarta bersama Vancouver, Kanada, dan Seoul, Korea Selatan menjadi lokasi terbaru gelaran Formula E 2022. Tujuan utama ajang balap Formula E yang akan diselenggarakan di Jakarta menjadi panggung untuk mengangkat nama Jakarta di mata dunia. Turnamen Formula E diyakini akan mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia untuk menyaksikan Formula E. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis ratusan mata dari berbagai dunia akan menyorot ibu kota Jakarta lewat ajang Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Ia menyebut seluruh dunia akan datang dan akan ada ratusan kamera dari seluruh televisi di seluruh dunia yang fokus pada Jakarta saat pagelaran Formula E dilakukan. Menurut Anies, momentum ini dapat menjadi peluang bagi Jakarta mengambil kepercayaan dunia. Turnamen Formula E menjadi kesempatan bagi Indonesia mempromosikan diri kepada dunia bahwa Indonesia sejajar dengan bangsa maju lainnya di dunia. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Formula E pada 4 Juni 2022. Ajang balap internasional itu memiliki banyak dampak positif bagi Indonesia dan juga pastinya Jakarta. Nah, untuk membahas peralatan Formula E sudah terhubung melalui telekonferensi. Bersama dengan kami ada pebalap nasional Alexandra Asma Subrata. Dan kita juga telah berusaha mengundang dari pihak penyelenggara PT Jakpro, namun nampaknya untuk kali ini masih berhalangan. Dan dialog kali ini kita akan membahas seperti apa dampak positif perhelatan Formula E di Jakarta. Saya ingin sapa terlebih dahulu narasumber kita. Mbak Andra, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mbak Andra, siang ini kita ingin berbicara soal perhelatan Formula E di Jakarta. Tentunya persiapannya sudah dari jauh-jauh hari ya, Mbak. Tapi kalau dari Anda sendiri sebagai pembalap nasional melihat seperti apa sih perhelatan Formula E yang digelar di Jakarta? Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa kita benar-benar sudah siap nih? Oke, saya juga kan tidak langsung ikut serta ya gitu dalam pembangunannya. Tapi yang saya baca dan yang saya lihat terakhir adalah mencari venue baru yang setelah pindah dari Monas gitu. Nah, cuma menurut saya kalau dibilang Jakarta siap atau tidak untuk tahun depan masih bulan Juni ya nggak salah, pasti akan siap gitu. Karena kalau kita tidak siap, kalau dari pihak Jakpro ataupun dari pihak Indonesia tidak siap, penyelenggara ataupun FIA dari pihak Formula E pun juga tidak akan memberikan kita akses gitu untuk melakukan itu, melaksanakan event itu. Karena ini menurut saya Formula E ini adalah formula kejuaraan tingkat kelas dunia gitu, di mana FIA itu pasti punya segambreng ataupun sepanjang listnya untuk mereka punya ketentuan-ketentuan yang harus penyelenggara atau tuan rumah tepati gitu. Jadi ini juga bukan sebuah event yang main-main yang misalnya pemerintah atau DKI Jakarta mau bikin di Monas, tiba-tiba tidak memenuhi syarat safety atau tidak memenuhi syarat akomodasi, main dibuka aja di situ, main di bikin aja di situ, pasti tidak akan dikasih juga gitu. Jadi kalaupun nanti pas Juni itu nanti terlaksana, pasti itu sudah dengan pemikiran matang dan juga pasti sudah approve dari FIA ataupun pihak Formula E gitu. Jadi kalau saya lihat perkembangan sekarang, kita masih punya waktu 6-7 bulan sampai hari H. Karena ini street race, saya rasa kalau street race itu bukan satu hal yang harus dibangun dari nol, membuat sirkuit dari nol gitu yang mungkin dikejar dalam waktu kurang dari setahun juga tidak akan muat mungkin. Ya kalau di street race kan juga memakai jalan yang semi sudah ada gitu ya, jadi bukan yang dibangun jalannya dari awal. Paling ada touch up atau retouch sedikit mungkin ya pasti ada untuk bagian safety-nya itu gitu. Jadi ya menurut saya sih masih bisa dikejar lah kalau kita siap di tahun depan. Mbak Andra, jadi yang bisa kalau bisa kita list nih ya, jadi sebetulnya yang harus disiapkan oleh Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E ini apa saja, Mbak? Pastinya ini, pertama adalah sirkuitnya. Sirkuitnya itu merangkup segalanya ya, mulai dari akses penonton,
akses ambulan seperti apa, rumah sakit adanya di mana. Kita nggak mungkin bikin rumah sakit baru, tapi harus ada rumah sakit dedicated yang jaraknya misalnya ditentukan hanya 10 menit menempuhnya lewat jalan darat, atau kalau helikopter misalnya ditempuh hanya dalam 5 menit. Nah, itu juga pasti harus ada ketentuannya seperti itu. Habis itu juga mungkin misalnya akses penonton naik apa ke sana, apa kalau memang penonton naik mobil kendaraan bermotor parkirnya di mana, atau kalau kendaraan umum nanti turunnya di mana gitu. Itu juga harus dipikirkan pasti. Dan soalnya kan nanti akan ada penutupan jalan karena kita tahu ini dipakai street race. Penutupan jalan mungkin saya rasa cuma akan 2 atau 3 hari lah maksimal. Oke, kalau kita lihat di Singapura juga mereka melakukan penutupan jalan kalau ada race di street race-nya. Nah, selain itu juga kenapa saya bilang Jakarta juga termasuk mudah untuk melakukan ini adalah karena di Jakarta sudah banyak sekali hotel, sudah banyak sekali penerbangan yang masuk ke Jakarta, mulai dari penerbangan domestik maupun penerbangan internasional gitu. Jadi kita tidak perlu takut nanti apakah krunya cukup untuk terbang keluar dari Jakarta dan masuk dari Jakarta penerbangannya, apakah juga nanti wisatawan domestik juga mudah terbang ke Jakarta. Nah, kalau kita misalnya mikir seperti misalnya MotoGP nih, nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP juga di Mandalika di Lombok. Nah, itu kan sebenarnya hotel tidak terlalu banyak gitu, belum terlalu banyak hotel, penerbangan internasional dan domestik juga belum terlalu banyak. Nah, saya merasa kalau Jakarta itu untuk Formula E mungkin udah setengah matang ya gitu dibandingin kita bikin di tempat lain gitu. Dan masih banyak lagi lah yang harus dipersiapkan, tapi ya pasti terutama sirkuit dan safety-nya itu untuk penyelenggara Formula E, FIA-nya pasti itu yang nomor 1 sih. Oke, rencana awalnya tuh Mbak akan diselenggarakan ini rencana awalnya, informasi terakhir di kawasan GBK dan juga Pulau Reklamasi Teluk Jakarta di Jakarta Utara. Anda melihatnya seperti apa ini kira-kira jalurnya? Apakah sudah tepat mungkin pemilihan area ini atau mungkin Anda merekomendasikan area yang lain? Kalau yang diajukan adalah 2 itu di GBK ataupun di Pulau Reklamasi ya mungkin itu berarti sudah melewati pertimbangan ya, di mana sih kita tahu di 2 tempat itu punya lebar luas jalan yang cukup lebar gitu dibandingin di jalan-jalan lainnya gitu. Dan mungkin akses untuk ke sana jika terjadi penutupan masih bisa orang ke sana tanpa harus bermacet-macetan berlebihan gitu. Jadi menurut saya dari segi pembalapnya, dari segi race-nya pasti udah bisa dibilang ini seru, karena kalau di GBK itu di tengah kota gitu ya. Orang pasti lebih heboh lagi karena di tengah kota di situ juga ada transportasi umum lainnya seperti MRT dan lain-lain. Tapi mungkin kalau di Pulau Reklamasi untuk penutupan lebih aman karena mungkin lebih sedikit orang yang berlalu lalang di situ. Nah, tapi satu hal lagi Mbak yang saya agak pengen note gitu. Kadang-kadang saya suka dengar banyak orang yang main ditutup aja sih jalan, nanti macet, nanti apa. Nah, sebenarnya ini satu hal yang harus kita selebrasi gitu. Kejadian ini atau event ini bukan event yang setiap hari terjadi pada hidup kita di Jakarta gitu. Ini event mungkin tahunan, kita mungkin punya, kalau nggak salah saya baca Pemprov punya kontrak beberapa tahun dengan Formula E. Ini event tahunan yang mungkin spesial gitu untuk kita. Jadi kalau memang ada penutupan jalan 1-2 hari, menurut saya itu satu hal yang harus diselebrasi, bukan yang kita nanti macet nanti ini ya. Kita tahu semua orang juga punya kepentingan masing-masing gitu. Tapi kalau tidak ada pengorbanannya seperti ini juga tidak akan jadi. Dan kita harus note juga balapan Formula E ini memang banyak dan mestinya dilakukan itu di sirkuit jalanan. Kenapa? Karena memang Formula E ini membawa campaign zero emisi itu. Jadi kalau ditaruh di sirkuit rasanya ya kurang pantas dengan campaignnya itu. Dan saya baca-baca pemerintah DKI maupun Indonesia juga mulai sekarang kan mengkampanyekan mobil elektrik juga untuk di jalan raya. Jadi menurut saya ini momen yang tepat juga bagi DKI dan juga Indonesia. Bisa dibilang kesempatan emas gitu ya, yang mungkin tidak datang 2 kali begitu. Jadi mungkin kita harus melakukan selebrasi dengan mendukung tadi apabila ada penutupan jalan seperti itu. Tapi Mbak Andra, kalau misalnya memang penyelenggaraan Formula E di Jakarta nanti pada 4 Juni 2022, sebetulnya ada tidak sih yang bisa kita jadikan contoh begitu, satu event balapan yang mungkin bisa kita contoh nih untuk penyelenggaraannya nanti di Jakarta? Gini ya, kalau saya melihat ke Singapura aja ya, nggak usah jauh-jauh negara tetangga kita nih.
dia negaranya cukup kecil, dan dia bisa melakukan balapan Formula 1 dengan penutupan jalan juga. Mereka bikinnya di malam gitu. Dan dari siang juga saya melihat penutupan jalannya juga dari siang, tidak hanya malam aja. Tapi mereka menyulap eventnya selesai di Minggu malam. Di Senin pagi itu lokasi yang dijadikan sirkuit itu sudah clear, sudah normal seperti biasa. Mungkin ada sisa-sisa spanduk, ada sisa-sisa sedikit peralatan yang belum diangkat, tapi untuk jalannya tuh sudah clear dan sudah normal, bisa dipakai umum biasa lagi. Nah, menurut saya, kalau saya pernah nonton juga di sana, itu juga mendatangkan turis yang sangat luar biasa banyak, antusiasme, banyak orang yang bisa berjualan di situ, banyak orang yang menjual merchandise, banyak orang bisa menjual makanan, dan itu kan pasti bisa mengangkat ekonomi DKI Jakarta juga menurut saya. Dan juga terutama di hotel dan juga penerbangan flight itu menurut saya Jakarta nanti hotel-hotel di kita tuh akan lebih penuh lah pas weekend itu, karena banyak orang ingin menonton gitu. Karena kan ini tahunan gitu, bukan yang setiap hari. Jadi kalau lagi ada di negara sendiri, kemungkinan besar turis-turis domestik juga ingin datang ke Jakarta. Oke, jadi kalau misalnya kita rinci Mbak Andra, atau mungkin kita rangkum begitu ya. Jadi kalau berbicara soal dampak positif penyelenggaraan Formula E di Jakarta, sebenarnya apa saja sih Mbak dari segala aspek nih? Yang pasti pertama, kalau ngomongin Formula E, semoga campaign zero emisi ini sampai ke masyarakat Indonesia. Jadi pertama ini kita mikir adalah sebuah campaign yang digencarkan oleh pemerintah. Kemarin juga soal global warming, ini juga bisa dititipkan lah pada Formula E ini, karena memang tujuannya adalah untuk zero emisi dan juga lebih bebas polusi gitu ya, karena memakai mobil elektrik. Nah, itu yang pertama, dampaknya adalah kita mungkin bisa terpapar campaign itu. Yang kedua adalah pasti semoga pariwisata kita lebih tinggi, karena pasti ada turis masuk, turis internasional dan domestik. Hotel-hotel diharapkan okupansinya lebih naik gitu pastinya. Dan juga mungkin bagi UMKM juga bisa ikut berjualan di situ gitu kan. Pasti karena kan kalau mendatangkan banyak orang di satu titik kan mereka butuh makan, mereka butuh hiburan, mereka butuh transportasi gitu. Dan juga mungkin transportasi juga naik gitu ya, karena kan orang perlu masuk ke sana dan juga keluar dari sana gitu. Jadi dan juga lapangan pekerjaan ya, karena balapan itu kan memerlukan banyak tenaga kerja juga, mulai dari marshal yang bertugas di sirkuit ataupun sekedar orang-orang yang bekerja sama dengan tim-tim luar negeri yang datang ke sini, ataupun mekanik juga bisa bekerja sama, ataupun sesimpel orang yang akan bersih-bersih tempatnya gitu. Jadi menurut saya ini juga meluangkan banyak pekerjaan buat kita. Jadi jadi intinya adalah kita mau tidak mau harus fokus begitu ya kepada dampak positifnya. Banyak sekali kemudian aspek-aspek yang akan berpengaruh saat ada penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Kita harapkan semuanya persiapan sudah benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pun siap menyambut pegelaran Formula E di Jakarta. Tapi Mbak Andra, kita masih ada satu segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Langsung segera kembali usai jeda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan jawaban dan bantahan isu miring Formula E. Faktanya Formula E dapat memberikan manfaat ekonomi dan reputasi luar biasa bagi Indonesia dan memberikan multiplier efek. Dan selain itu, ajang Formula E membuat citra Indonesia dan Jakarta baik di mata dunia. Berikut fakta seputar ajang Formula E di Indonesia.
Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih membahas soal Formula E Jakarta yang nantinya akan digelar pada 4 Juni 2022 dan kita masih terhubung dengan salah satu pembalap nasional, Alexandra Asma Subrata. Mbak Andra, kita lanjutkan. Mbak Andra, kalau berbicara soal ini ya, pembalap begitu ya di Indonesia, ini koreksi kalau misalnya saya salah Mbak Andra, tapi sampai dengan saat ini belum ada pembalap Formula E di Indonesia. Benar ya Mbak Andra ya? Iya Mbak, kalau sampai detik ini sih belum ada ya pembalap Formula E di Indonesia. Dan pastinya kalau kita punya eventnya di negara kita, pasti kita pengen punya pembalap lokal gitu. Pengen jadi banget. pembalap Indonesia yang balapan Formula E di Indonesia. Pasti yang nonton juga kita lebih seru gitu kan. Cuman saya mikir gini, Indonesia aja pernah punya Rio Haryanto di Formula 1. Ya. Sedangkan Formula 1 kita tahu itu mungkin sebuah balapan yang lebih legendaris lagi daripada Formula E. Jadi kalau memang kita Indonesia bisa punya pembalap Formula 1, pasti kita juga mudah punya pembalap Formula E nantinya gitu. Karena Formula 1 aja kita bisa kok gitu. Jadi step by stepnya harus gimana nih Mbak Andra? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mungkin ya untuk melahirkan bibit-bibit di pembalap Formula E? Pastinya gini, sebenarnya kalau Formula E itu kan sebuah pilihan aja gitu, di mana mobilnya memakai tenaga elektrik atau baterai gitu kan. Nah, menurut saya sih banyak sekali pembalap-pembalap Indonesia yang muda-muda yang masih berlaga di internasional seperti Sean Gelael gitu kan, yang sebenarnya bisa aja kita tarik, di Indonesia sponsorin gitu untuk masuk di Formula E, itu bisa aja. Tapi ya mungkin kita harus pikirkan lagi, karena kan pembalap-pembalap seperti Sean gitu kan mereka juga sudah sibuk di balapannya mereka masing-masing gitu. Jadi apakah mereka bisa untuk meluangkan waktunya balapan di Formula E atau tidak? Tapi ya saya yakin kalau kita cari dan memang ada slotnya, karena kan mau ikut balapan gitu kan nggak semudah kita mau ikut dong, kita tinggal daftar gitu kan. Tapi boleh balapan kan tidak semudah itu kan ada slotnya juga. Misalnya misalnya ada 15 tim, satu tim ada 2 mobil, jadi ada 30 pembalap. Nah, apakah semua tim itu sudah penuh atau tidak? Apakah dari 15 tim itu ada yang butuh ataupun ada yang kosong seatnya yang bisa dipakai sama pembalap Indonesia atau tidak? Nah, itu kan tidak tertutup kemungkinan. Jadi memang sebenarnya harus dicek aja dengan penyelenggara, kalaupun memang ada pembalap Indonesia yang mau ikut di sana. Dan pastinya kalau seperti itu kan jadi lebih seru lagi kita nontonnya. Kalau Mbak Andra punya keinginan nggak untuk ke sana? Pastilah ya gitu, karena sebagai pembalap mobil formula, kalau melihat balapan kayak gitu tuh pasti ingin lah gitu. Karena apalagi Formula E ini ya, karena kan jujur aja saya belum pernah mengendarai mobil balap ya. Kalau mobil di jalan raya saya udah pernah mengendarai mobil jalan raya yang menggunakan listrik gitu. Tapi kan ini mobil balap menggunakan listrik. Jadi untuk semua pembalap pasti ini satu hal yang menarik banget, yang kita juga dari sisi point of view pembalap ya, ini adalah satu hal yang tertantang banget, karena pasti kesulitannya berbeda dengan kita mengendarai mobil balap yang bertenaga bensin. Oke, semoga juga ada ya yang kemudian berkeinginan begitu ya untuk kemudian terjun ikut dalam ajang Formula E di Jakarta atau mungkin di kota-kota lainnya nantinya. Kemudian Mbak Andra, mungkin sedikit ini ya, harapan mungkin ini juga sekalian menjadi closing statement Anda, harapan nantinya penyelenggaraan Formula E di Jakarta akan seperti apa harapan Anda, kemudian juga untuk bibit-bibit unggul mungkin ya yang ingin mengikuti Formula E Jakarta, mungkin sedikit memberikan semangat begitu, silakan Mbak Andra. Ya, saya berharap penyelenggaraan Formula E tahun 2022 nanti bukan sekedar lancar, tapi saya berharap ini sukses gitu. Karena kalau hanya sekedar terjadi aja tapi berantakan gitu kan, itu juga membuat kita malu gitu. Ini adalah kesempatan Indonesia dan DKI Jakarta untuk unjuk gigi lah. Kalau Indonesia tuh tidak hanya yang didengar yang jelek-jeleknya aja gitu. Dan ini menurut saya sebuah kesempatan untuk kita, karena kalau kita melihat kalender Formula E yang bikin tuh negara-negara atau kota-kota seperti New York, Seoul, Korea gitu, Saudi juga bikin. Jadi bukan
bukan hanya negara-negara kecil atau kota-kota yang tidak terkenal gitu. Jadi kalau kita bayangkan New York aja bikin gitu, dan kita juga bikin, kan berarti kita punya gengsi yang luar biasa hebat gitu kan. Jadi saya berharap nanti dari penyelenggara, dari DKI Jakarta ataupun pemerintah juga ikut mensupport, dan juga masyarakat juga ikut mensupport gitu. Karena kalau jelek pun yang jelek nama kita kok gitu. Jadi buat apa sih masyarakat berkoar-koar yang jelek-jelek gitu, yang kalau sana yang jelek juga nanti nyampainya berita ke luar negeri kalau kita gagal ataupun kita menyelenggarakan Formula E ini tidak baik gitu kan. Yang malu juga Indonesia juga. Jadi menurut saya marilah kita bersama mendukung lah, ini event yang jarang-jarang kita punya. Ini mungkin pendapat saya karena saya menyukai otomotif, tapi saya yakin kalau masyarakat Indonesia apapun Jakarta yang punya event sebesar itu, pasti kita juga excited lah gitu. Jadi mungkin bukan hanya sekedar nontonnya, tapi kita melihat keramaiannya gitu, betapa ternyata Jakarta bisa, dan lama-lama kita menjadi bangga gitu. Jadi menurut saya perlu support dari pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama lah gitu kita mendukung pelaksanaan Formula E ini untuk menjadi yang baik gitu. Jadi bukan hanya terlaksana, tapi menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi nggak bikin malu lah gitu. Ya, kita juga harapkan demikian. Semoga penyelenggaraan Formula E di Jakarta bukan hanya lancar, tapi juga lancar dan sukses, sekaligus juga didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat. Jadi semuanya terlibat terkait dengan hal ini. Kita nantikan penyelenggaraannya Formula E, semoga lancar. Terima kasih Mbak Andra sudah bergabung, meluangkan waktu bersama kami di Landstalk. Sama-sama, Mbak. Kita berjumpa di lain kesempatan. Dan pemirsa, usai jeda, Landstalk masih akan kembali, tetaplah bersama kami.